Siapa bener kesyut? Bisa lebih dahsyat lagi dong. Siapa bener kesyut? Yang bangga ada di gereja Tiberias, tepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Boleh kasih salam senyum sambil jemaat Tuhan. One, two, three, jump. Hey, 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 hey. Woo! But you are good in every moment in my life. But you are good and you gave for me all. The kingdom come and will be done in heaven. But you are good in every moment in my life. But you are good and you gave for me all. The kingdom come and will be done in heaven. Thank you, Lord, for Jesus, you are good. Your mercy lasts forever. I give you thanks. You gave love for me. So Lord, I today that you. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat juru selamat kita. Good in every moment in my life. But you are good and you gave for me your life. Kingdom come will be done in heaven. Yeah. Lord, you are good in every moment in my life. Lord, you are good and you gave for me your life. The kingdom come will be done on earth as in heaven. I thank you, Lord, Jesus, you are good. Your mercy lasts forever. I give you thanks. You gave your life for me. So long could I but you. Bisa tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan. Woo! Semuanya bersyukur. Hey! Say, terima kasih Tuhan. Tepuk tangan di atas kepala kita bersama-sama. Kingdom coming will be done. Your kingdom coming will be done. Your kingdom coming will be done in my life. Angkat tangan setiap teman-teman. Your kingdom coming will be done. Your kingdom coming will be done. Your kingdom coming will be done in my life. Lebih dahsyat lagi. Kingdom coming will be done. Your kingdom coming will be done. Your kingdom coming will be done in my life. Your kingdom coming will be done. Your kingdom coming will be done. Your kingdom coming will be done in my life. I thank you, Lord, for Jesus, you are good. Your mercy lasts forever. I give you thanks. You gave your life for me. So long like who lives. I thank you, Lord. Jesus, you are good. Your mercy lasts forever. I give you thanks. You gave your life for me. Who lives but you? But you. But you. Sebab Yesus yang hidup di dalam setiap kami, amin. Amin. Yang percaya tiada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya.
Ini iman setiap kami Tuhan. To you I can do anything, I can do all things, cause it's you who give me. Semuanya, nothing is impossible to you. Sungguh sampai oke. Siapa lompat buat raja segala raja. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. 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 Sit down now that you're here with me. I know that you can do it. Come on, to you I can do anything. I can do all things, cause it's you who gives me. Nothing is impossible to you, God has it over. So knows I'm okay. Nothing is impossible. Bisa lebih dahsyat lagi teman-teman. Sebab tiada yang mustahil bagi yang percaya. I believe in you. I believe, choir. I believe in you. I believe, lebih dahsyat lagi. I believe in you. I believe in you. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus pada sore hari ini. Yang percaya, kita umat-umat pilihan Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Amin. Pujian kita buat Tuhan. Kita percayakan setiap kita dipilih untuk melayani Tuhan di tempat ini. Haleluya. Sama-sama katakan. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dari kudus.
segala bangsa kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskan bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Meriah dikasih Tuhan dengan pujian sama-sama. Segala bangsa kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskan bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. Lebih sungguh lagi katakan, terimalah kemuliaan dan kami, pujian. Ini pujian kami Tuhan. Pujian dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. Mari jemaat Tuhan, buat orkes katakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah. Lebih sungguh lagi anak-anak muda di tempat ini, buat Tuhan Yesus katakan, dan hormat kami, terimalah sembah kami. Ini pujian kami Tuhan bagi Raja yang hidup, Raja yang mulia. Dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Lagi. Dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Kita beri suara-suara kemuliaan buat Tuhan Yesus pada sore hari ini. Terpuji nama Tuhan Yesus. Seberapa banyak kita yang bersuka cita, boleh lambaikan tanganmu. Amin. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Yang percaya ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus, boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Mari bersama choir. 1, 2, 3, go. Bersama-sama kita nyanyikan pujian yang katakan, namanya Tuhan menara yang
keselamatanku. Katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa. Haleluya. Kita bersorak-sorai buat Tuhan. Mari bersama-sama Tuhan dan kita katakan, namanya Tuhan, menara yang tertinggi, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam. Lebih sungguh lagi naikkan pujian ini buat Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Mari yang percaya kita katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Katakan namanya atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang membebaskan setiap kita. Kita percaya dalam namanya ada kuasa. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada lebih sungguh lagi yang ada muda di tempat ini katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan sekali lagi, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Kita beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat nama Tuhan Yesus, amin. Mari sama-sama kita mau bersyukur sore hari ini. Nama yang ajaib, nama yang indah hanya nama Tuhan Yesus. Nama yang mau berkorban bagi setiap teman-teman. Nama yang mau berkorban bagi setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan. Nama Yesus Kristus Tuhan yang termulia di bumi dan di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Ini syukur setiap kami Tuhan Yesus. Kami bawa nyanyian syukur setiap kami buat kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi di atas kepala setiap kita buat nama Yesus Tuhan.
Nama yang berkorban bagi setiap teman-teman, nama yang mengasihi setiap teman-teman. Haleluya. Dan hina, tempat di mana mau dulu berjaya. Kami takkan pernah lupa kebaikan Tuhan Yesus. Takkan pernah ku lupa, di sanalah dulu aku berada, tempat dunia orang mati bertata. Yang ditebus, angkat tangan setiap teman-teman. Haleluya. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertika, untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, kasih jumpai aku di sana. Boleh tepuk tangan buat kasih Tuhan Yesus di atas kepala setiap teman-teman. Haleluya. Terima kasih Tuhan, takkan pernah kami lupa. Takkan pernah ku lupa, di sanalah dulu aku berada, tempat dunia orang mati bertanda. Kami berikan syukur. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertika, untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih berubah aku, selamatkan hidupku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, kasih-Mu menjemputku di sana. Lebih sungguh lagi, kasih jumpai aku di sana. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan Tuhan. Ku percaya, amin, hanya kepadamu Yesus, kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih berubah aku, selamatkan hidupku. Ku percaya hanya kepada kasih Tuhan Yesus yang berkorban dengan iman menjemputku di sana. Di sana, di sana kasih dan keadilannya diperdamaikan, kasih jadi
lebih lagi bersyukur. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Biar setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Setiap pribadi mengaku Yesus adalah Tuhan. Kami ucap berkat buat gereja kami. Terus Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Tuhan pakai setiap kami Tuhan. Anak-anak muda Bonerges. Di akhir zaman ini. Kami boleh menjadi terang Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ini hidup setiap kami. Besar nama-Mu, layak dimuliakan. Layak ditinggikan selama-lamanya. Angkat tangan setiap teman-teman. Angkat tangan Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun setiap kita menyembah. Sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kuasa-Mu Tuhan memulihkan, menyembuhkan, melepaskan. Ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Kami naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan. Padamu kami berserah penuh. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Kami naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan. Padamu kami berserah penuh. Dia Tuhan yang abadi. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Ya Tuhan, ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Naikkan syukur, kami naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan. Padamu kami berserah penuh. Hanya kepada Yesus kami berserah. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam. Yang mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Mari angkat tangan setiap kita dimanapun kita menyembah lebih lagi. Ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Amin. Kami naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan. Padamu kami berserah penuh. Kau sungguh Allah, Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Beri pujian buat Yesus Tuhan. Ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Kami naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan. Padamu kami berserah penuh. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Sekali lagi. Ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Kami naikkan syukur, Naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan. Padamu kami berserah penuh.
semesta. Boleh lebih dahsyat lagi buat Tuhan, Raja segala raja. Oh Yesus dimuliakan. Lebih dahsyat lagi. Haleluya, haleluya. Biar hanya nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang mengubahkan setiap kami, nama yang layak terima sembah syukur setiap kami. Kami naikkan syukur kami Tuhan Yesus, buat setiap hidup yang Tuhan berikan, buat setiap anugerah yang Tuhan berikan, buat setiap karya keselamatan yang Tuhan boleh beri bagi setiap kami. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami berterima kasih buat semua pengorbanan Tuhan. Kami ucap berkat buat setiap kehidupan kami. Terus Tuhan pakai setiap kami menjadi alat pemenang jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Biar Tuhan yang semakin besar, kami yang semakin kecil. Tuhan yang semakin ditinggikan, Tuhan yang semakin dipermuliakan dalam setiap hidup kami. Kami berikan syukur kami Tuhan, sembah kami, hormat kami, kemuliaan kami hanya bagi satu nama yang layak disembah, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang disayang Tuhan, teman-teman kaum muda, Bapak Ibu jemaat Tuhan, Bon Regesyut, dengan iman sama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Bisa tepuk tangan lebih dahsyat lagi di atas kepala. Haleluya. Boleh silakan kembali duduk. Kita bersyukur kita telah menyembah memuji Tuhan Yesus. Amin. Dan sama-sama di sore hari ini kembali kita mau siapkan hati kita. Kita akan menyaksikan video sambutan dari Gembala Sidang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Setiap teman-teman Bapak Ibu selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pariaji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Dirgahayu untuk Republik Indonesia yang ke-79 tahun dan selamat ulang tahun kepada Gereja Tiberias Indonesia yang ke-34 tahun. Kami mengucap syukur Anda sudah setia kepada Tuhan Yesus dan biarlah Tuhan Yesus selalu memberkati Anda, selalu melindungi Anda dan Anda semua dalam perkenanan Tuhan Yesus selalu. Dan biarlah Tuhan Yesus memakai Anda semua menjadi alatnya yang tangguh di dalam tangannya. Dan biarlah semua kita menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Juga terima kasih kepada seluruh pengkhotbah, koordinator dan pengerja yang sudah setia melayani Tuhan Yesus di Gereja Tiberias Indonesia ini. Dan kita sungguh bersyukur atas anugerahnya yang besar. Kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus adalah anugerah yang terbesar untuk kita. Terima kasih saudara sekalian. Sekali lagi saya ucapkan Dirgahayu kepada Republik Indonesia yang ke-79 tahun dan selamat ulang tahun kepada Gereja Tiberias Indonesia yang ke-34 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Gereja Tiberias Indonesia didirikan oleh Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bermula dari pemahaman Alkitab yang dibentuk oleh Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Pemahaman Alkitab tersebut berkembang dengan pesat dan kemudian menjadi Tiberias Ministry pada tanggal 22 Mei 1988. Tiberias Ministry juga terus berkembang dengan pesat sampai pada akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1990 resmi menjadi Gereja Tiberias. Berikan mereka kuasa dan wibawa dari sorga. Mereka menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka dipakai menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. 34 tahun sudah Gereja Tiberias dipakai Tuhan Yesus menjadi alatnya untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan sorga. Melalui sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan, banyak mujizat terjadi dan menuntun banyak orang pada pertobatan.
Kiranya Tuhan Yesus terus memakai gereja Tiberias sampai kedatangannya yang kedua kali, dan visi misi dari Tuhan Yesus untuk mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga digenapi. Selamat ulang tahun ke-34 Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Gereja Tiberias, gereja pewahyuan di akhir zaman, Tuhan pakai untuk menuai jiwa-jiwa serta menjadi berkat bagi Indonesia dan menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tiberias penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari bersama-sama kita akan menyaksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus mau kita naik lebih tinggi, bertumbuh dalam kemuliaan kepada kemuliaan. Tapi iblis mau menarik kita ke bawah. Itu karena ada celah yang kita berikan, atau masalah masa lalu, juga trauma misalnya, atau dosa, atau kebiasaan yang kita simpan, itu celah. Apa yang harus kita lakukan agar karya Tuhan terjadi dan kita menerima pemulihan? Iman dapat tumbuh saat firman Tuhan didengar, diresapi dan disimpan di dalam hati. Iman adalah dasar. Tanpa iman, kita tidak dapat membangun pengharapan kita. Dan Yesuslah sebagai dasar iman kita menjadi pribadi yang dipulihkan oleh Tuhan. Allah minta kita taat. Kita tidak cukup untuk beriman saja, tetapi harus taat. Taat kepada firman Tuhan dan taat kepada perintah Tuhan. Pemulihan akan terjadi jika Tuhan mendapati ketaatan dalam hidup kita. Rendah hati di hadapan Tuhan itu memang gak gampang, sebab banyak yang harus kita korbankan. Tetapi waktu kita merendahkan diri dan hati kita, maka Tuhan akan mengangkat kita dan pulihkan kita. Tuhan tidak menghendaki kita hidup dalam penderitaan. Kehendaknya adalah memulihkan orang-orang yang dikasihinya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias. Video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dapat disaksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan di sore hari ini saya akan bacakan buat setiap teman-teman, Bapak Ibu jemaat Tuhan, suara Gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Pertumbuhan Karakter untuk Menyerupai Yesus. Yang pertama, Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua senantiasa hidup dalam pertobatan, agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan, dengan kuasa minyak dan anggur, tidak resesi dan tidak dirusakan. Apa yang kami perlu, Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan, Tuhan sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, pertumbuhan karakter untuk menyerupai Yesus. Ada 5 hal untuk memiliki pertumbuhan karakter yang menyerupai Yesus. Yang pertama, belajar mendisiplin diri. 2 Petrus 1 ayat 5-6. Untuk memiliki karakter yang kuat, kita perlu mengembangkan disiplin diri. Disiplin diri berarti mengatakan tidak pada hal-hal yang buruk. Disiplin diri artinya mengerjakan apa yang harus kita kerjakan, meskipun kita tidak sedang ingin mengerjakan. Orang yang disiplin selalu bekerja apapun situasi yang dihadapinya. Yang kedua, tidak menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Lukas 12 ayat 16-20. Sikap mementingkan diri sendiri adalah buah dosa. Sejak manusia jatuh dalam dosa, mereka selalu mencari aman diri sendiri. Bagaimana caranya untuk tidak menjadi orang yang mementingkan diri sendiri? Tuhan yang pertama, lalu orang lain, baru kepentingan diri sendiri. Maka kita akan bertumbuh dalam karakter pelayanan kita dan merasakan sukacita yang besar. Yang ketiga, kembangkan keyakinan yang kuat. Daniel 1 ayat yang ke-8. Seorang yang berkarakter kuat adalah seorang yang memiliki keyakinan yang kuat. Tidak ada orang yang berkarakter kuat tetapi pelin-pelan.
Sebagai contoh, Tuhan Yesus karena keyakinannya berani menolak tawaran iblis ketika dicobai di padang gurun. Matius 4 ayat yang pertama. Yang keempat, mengembangkan sikap melakukan yang terbaik. Matius 25 ayat 21. Orang yang memiliki karakter yang kuat adalah orang yang selalu melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Dia akan tahu hukum tabur tuai. Dia tahu ada dua upah bagi mereka yang melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, yaitu upah di dunia dan upah di sorga. Yang kelima, belajar menggunakan ucapan yang baik dan positif. Kolose 4 yang ke-6, orang yang berkarakter kuat tahu bahwa kata-kata bisa mematikan atau membangun. Oleh sebab itu, ia akan selalu berusaha menggunakan kata-kata yang baik dan membangun orang lain. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Demikian suara gembala yang memberkati setiap kita semua. Kita siapkan hati kita diberkati oleh firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus, mari teduhkan hatimu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada sore malam hari ini. Kami telah memuji-Mu, kami telah menyembah-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya kami ingin duduk diam, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Elvi Sirait yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Diberkati bibir lidahnya penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan adalah isi hati Tuhan bagi setiap kami di tempat ini. Tuhan juga berkati setiap kami. Berikan kami hati yang subur, hati yang mau dididik, ditegur, dan diajar oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan firman Tuhan ke dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Kita boleh beri kemuliaan buat Tuhan Yesus pada sore hari ini. Sambil saya undang setiap kita bangkit berdiri, kita mau sambut kebenaran firman Tuhan Yesus di tempat ini. Mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Kau Yesus, Engkau suci, suci. Mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Kau Yesus, Engkau suci. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sambut kebenaran firman Tuhan pada namanya yang terkasih Bapak Pendeta Elvi Sirait. Kemuliakan Tuhan. Mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Kau Yesus, suci,
berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Kami serahkan Tuhan setiap anak-anak muda yang beribadah sore hari ini. Biar mereka semua jadi generasi the best, generasi the biggest, generasi unggul, generasi juara, generasi yang meraih mimpi mereka, generasi yang mencapai yaitu keberhasilan di dalam hidup mereka. Dan kami percaya di mulut mereka ada kuasa, di tangan mereka ada kuasa. Apa yang mereka doakan, Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Apa yang mereka usahakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu, kami sungguh diberkati. Dan biarlah Roh Kudus terus menjamah setiap kami, melawat setiap kami. Karena kami percaya sore hari ini adalah sore perjumpaan kami dengan Tuhan. Dan kami percaya orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Orang yang berjumpa dengan Tuhan akan mengalami kuasa, mengalami mujizat. Doa hamba siapapun yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Lakukan perkara-perkara yang ajaib bagi setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami rindu diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Semua yang diberkati, siap dengar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Selamat sore, salam Boanerges. Apa kabar saudara? Puji Tuhan. Doa saya kita semua selalu sehat, selalu diberkati Tuhan, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Saya juga menyapa saudara yang mengikuti ibadah ini secara live streaming dimanapun saudara berada. Doa saya biar berkat Tuhan, kuasa Tuhan dicurahkan buat saudara semua. Sama-sama bilang bersama saya, aku generasi muda Boanerges, generasi juara, generasi yang diberkati Tuhan. Aku percaya di dalam Yesus, Tuhan jamin hidupku. Amin. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik, kita buka Alkitab kita bersama di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. 3 ayat kita baca bersama-sama. 1 Korintus 9, 25 sampai 27. 2, 3, ya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan sore ini. Tema kita sore ini, mencapai keberhasilan dengan penguasaan diri. Apa temanya? Mencapai keberhasilan dengan penguasaan diri. Sama-sama bilang bersama saya, aku mau berhasil. Aku mau menguasai diri. Amin. Saudara mau berhasil? Boleh lihat tangan-tangannya yang mau berhasil? Jadilah sesuai imanmu. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, semua orang mau berhasil. Saudara yang di rumah menyaksikan acara ini, semua orang mau berhasil. Tapi ternyata untuk berhasil bukan hanya kemauan. Sama-sama bilang bersama saya, berhasil bukan hanya kemauan, tapi butuh penguasaan diri. Amin. Jadi salah satu faktor yang bisa membuat kita berhasil adalah penguasaan diri. Sebaliknya, orang-orang yang gagal bukan karena Tuhan tidak memberkati, bukan karena Tuhan tidak punya rencana yang indah. Tuhan selalu punya rencana yang indah. Tuhan selalu mau umatnya, anak-anak mudanya berhasil. Tapi kadangkala berkat itu, kuasa itu sudah dicurahkan. Janji itu sudah diberikan. Tapi karena kita nggak bisa menguasai diri, maka berkat, janji, kuasa yang sudah Tuhan berikan itu menjadi sia-sia. Itu sebabnya seruan saya buat kita semua, siapapun saudara, mari kuasai dirimu. Para pelayan-pelayan Tuhan,
kuasai dirimu. Saudara yang calon-calon pelayan Tuhan, yang akan melayani sebagai singer, yang akan melayani sebagai choir, yang akan melayani sebagai macam-macam pelayanan di gereja Tiberias, kuasai dirimu. Saudara jemaat Tuhan, saudara mau berhasil dalam pekerjaan, mau berhasil dalam rumah tangga, kuasai dirimu. Anak-anak muda, saudara mau punya masa depan yang indah, saudara mau berhasil dalam kuliah, saudara mau berhasil dalam pekerjaan, kuasai dirimu. Ada banyak masalah, ada banyak pergumulan, bukan karena Tuhan gak pelihara kita, bukan karena Tuhan gak lindungi kita, tapi seringkali masalah dalam hidup kita, persoalan dalam hidup kita, karena kita gak bisa menguasai diri. Dan hari-hari ini banyak orang, saudara, ya gampang temperamen, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit sakit hati, sedikit-sedikit tersinggung. Siapa di sini yang sedikit-sedikit marah? Cung tangan. Ada yang sedikit-sedikit marah? Ada? Tunjuk orangnya. Pakai baju apa dia? Bilang sama dia, jangan sedikit-sedikit marah. Kuasai dirimu. Amin. Siapa yang sedikit-sedikit tersinggung? Orang cuma ngomong sedikit, udah tersinggung. Cuma bilang, kok bajunya agak lebar ya gitu saudara. Kok kelihatannya kok kamu makin besar gitu saudara. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit sakit hati, sedikit-sedikit kecewa saudara. Mohon maaf, kalau saudara sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung, gak bisa menguasai diri, saya mau katakan saudara bisa gak berhasil. Kami pun pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan harus bisa menguasai diri. Kapan harus doain, kapan harus menasihati, kapan harus mendengar. Gak selalu ngomong, kadang-kala kita cuma dengar. Suatu hari saya diundang jemaat saudara. Diundang, saya pikir saya mau nasihatin, mau khotbah atau apa. Ternyata dia cuma undang saya cuma untuk dengerin gitu. Jadi dia ngomong setengah jam, saya udah mulai capek dia denger ngomong, saya capek dia ngomong setengah jam. Jadi gini bu, sebentar pendeta dengerin dulu aja gitu saudara. Lalu dia ngomong lagi tambah 15 menit, 45 menit. Jadi gini, saya tahu ibu harus, sebentar pendeta belum saya kasih ngomong, denger dulu aja gitu. Sampai akhirnya dia nangis sendiri, ketawa sendiri. Udah selesai, dia bilang, puji Tuhan pendeta, terima kasih, saya udah puas. Pendeta boleh pulang. Saudara bayangin. Jadi pendeta cuma untuk dengerin saudara. Iya. Jadi hari ini betapa pentingnya penguasaan diri. Siapapun saudara yang mau berhasil kuasai diri saudara, katakan amin. Nah ayat yang baru kita baca tadi, Paulus menasihati jemaat di Korintus. Paulus menasihati para pelayan-pelayan Tuhan waktu itu. Tadi dikatakan apa? Setiap orang yang masuk dalam pertandingan, dia harus menguasai dirinya. Ada dua kali kata menguasai diri, ayat 25 dan ayat 27. Kalau ada satu kata sampai dicatat dua kali, sampai diulang dua kali, maka kata itu penting. Jadi kesimpulannya penguasaan diri itu penting. Kadangkala rumah tangga, nanti saudara anak-anak muda ya, berumah tangga, itu penting saudara penguasaan diri. Kalau saudara nggak bisa menguasai diri, nanti rumah tangga saudara nggak, ya bisa di tengah jalan saudara ambrol, itu saudara bisa kacau. Saudara juga misalkan anak muda jalin hubungan, pacaran, kalau nggak menguasai diri saudara, yang perempuan jual murah aja, jual gampang gitu saudara, saya mau pastikan nggak nyampe setahun udah ditinggalin saudara. Maka kuasai diri, amin. Pacaran yang bagus, ya. Pacaran tuh ajak ke gereja, jangan pacaran selalu di bioskop gelap-gelap. Siapa di sini yang selalu pacaran gelap-gelap? Padahal firman Tuhan bilang apa? Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Tapi kita senangnya di gelap-gelap aja gitu. Saya juga bingung kenapa anak-anak muda senang pacaran di gelap-gelap saudara. Nenek bilang saudara nggak boleh pacaran di tempat yang gelap. Jadi hari ini mari siapapun saudara kuasai diri, katakan amin. Para pelayan Tuhan kuasai diri. Para hamba Tuhan kuasai diri.
Orang tua kuasai diri. Anak-anak muda kuasai diri. Saudara suami-suami kuasai diri. Nah, saudaraku, kadangkala dalam hidup ini saudara, ketika kita sedang berhasil ya, ketika kita sedang sukses, uang banyak, kuasai diri. Kadangkala orang saudara uang banyak, proyek banyak, uang banyak, usaha diberkati, kita nggak menguasai diri. Akibatnya apa? Lupa diri saudara. Mabuk-mabukan saudara. Lalu apa? Ya terjerumus saudara pergaulan bebas. Demikian juga mungkin saudara hari ini sedang susah. Uang kurang, masalah di mana-mana, kesulitan di mana-mana. Kuasai diri. Sabar dikit saudara. Sama-sama bilang bersama saya, Tuhan Yesus, berikan aku kemampuan untuk menguasai diri. Aku mau bersabar sedikit. Amin. Saudara yang ada masalah, siapa yang punya masalah di sini? Ada yang nggak punya masalah? Yang nggak punya masalah boleh cung tangan. Ada yang nggak punya masalah? Kelihatan semua punya masalah, saudara. Setiap kita pasti punya masalah. Maka apapun masalah itu kadangkala masalahnya sepele. Tapi karena kita nggak menguasai diri, justru kita makin terpuruk, makin terpuruk, makin terpuruk. Hari ini apapun masalahmu, sesulit apapun hidupmu, kuasai diri. Katakan amin. Nah, lalu bagaimana pendeta, bagaimana supaya kita bisa menguasai diri? Bagaimana untuk kita bisa menguasai diri? Saya pelajari ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk bisa menguasai diri. Yang pertama, selalu dipimpin Roh Kudus. Sama-sama bilang bersama saya, untuk bisa menguasai diri, aku harus selalu dipimpin Roh Kudus. Amin. Jadi saudara, penguasaan diri itu adalah buah roh. Penguasaan diri adalah apa? Buah roh. Buah roh itu ada berapa? Ada berapa? Ini mau jadi pelayan Tuhan gak tahu buah roh gimana. Buah roh itu ada berapa? 9. Penguasaan diri itu buah roh nomor berapa? Nomor 9. Jadi penguasaan diri itu adalah buah roh. Saudara tahu buah itu hasil. Sama-sama bilang bersama, buah roh adalah hasil ketika aku dipimpin roh. Amin. Jadi sesungguhnya kita manusia ini nggak bisa menguasai diri. Tapi kalau kita dipimpin Roh Kudus, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita bisa menguasai diri. Saudara yang diomongin orang, saudara yang difitnah orang, dijelek-jelekin orang, sesungguhnya saudara nggak terima, maunya samperin dia dan umpat balik dia. Tapi karena saudara dipenuhi Roh Kudus, karena saudara dipimpin Roh Kudus, walaupun fitnahannya, perkataannya menyakiti, melukai, saudara bisa menguasai diri. Amin. Jadi untuk kita bisa menguasai diri itu kita harus dipimpin roh. Maka siapapun saudara, mari dipimpin Roh Kudus. Amin. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Saya sebelum khotbah selalu saya doa, Tuhan kuasai diriku Tuhan, kuasai diri hamba Tuhan, kuasai pikiran hamba. Biar hanya perkataanmu saja yang aku sampaikan, biar hanya isi hatimu saja, bukan isi hatiku, bukan pikiranku. Saudara dimanapun seperti itu, kuasai aku Tuhan, Roh Kudus kuasai pikiranku. Kalau saudara hatinya, pikirannya dikuasai Roh Kudus, maka percayalah, apapun yang saudara hadapi, saudara kuat. Apapun masalah saudara, saudara kuat. Katakan amin. Yang kedua, bagaimana kita bisa menguasai diri? Untuk bisa menguasai diri, yang kedua, kita miliki tujuan yang benar. Sama-sama bilang bersama saya, aku punya tujuan. Amin. Saudara kesini tujuannya apa? Tujuannya apa? Hah? Cari jodoh? Langsung cari jodoh aja. Saudara kesini tujuannya apa?
Cari Tuhan, dengar firman, ya bagus. Maka walaupun teman saudara telepon saudara, ini ada film bagus ini, kita ke bioskop aja. Tapi karena saudara punya tujuan, mau teman ajak, saudara tetap datang. Kenapa? Karena saudara punya tujuan yang benar. Katakan amin. Contoh, saudara kerja nih. Walaupun hujan-hujan, walaupun badan sedang meriang, saudara tetap ke kantor, saudara tetap kerja. Kenapa? Karena saudara punya tujuan. Tujuannya apa? Dapatkan apa? Gaji. Karena kalau saudara nggak kerja, nggak datang, potong gaji, nggak dapat gaji. Maka walaupun meriang, walaupun hujan, walaupun nggak enak badan, saudara bela-belain kerja. Kenapa? Karena saudara punya tujuan untuk dapat gaji. Maka hari ini siapapun saudara, untuk menguasai diri, yang kedua, kita harus miliki tujuan yang benar. Amin. Sama rumah tangga juga gitu. Saudara nanti berumah tangga ya. Kalau saudara punya tujuan yang benar, ingin bahagiakan suami, bahagiakan istri, walaupun suami kadang brengsek, walaupun kadang istri ngomongnya nyakitin, kalau saudara punya tujuan yang benar, saudara abaikan itu dan saudara tetap bisa menguasai diri. Katakan amin. Sama saudara yang lagi sidang mau nyusun skripsi, mau nyusun tesis, kan gak mudah itu. Butuh ya pengorbanan, butuh waktu yang ya berminggu-minggu, berbulan-bulan menyusun. Kalau saudara punya tujuan supaya bisa diwisuda, supaya dapat gelar, saudara pasti bela-belain, menguasai diri untuk menyelesaikan skripsi dan tesis. Amin. Yang ketiga, bagaimana untuk kita bisa menguasai diri? Yang ketiga, untuk bisa menguasai diri, selalu lakukan yang baik. Jadi biasakan saudara lakukan yang baik. Kalau saudara selalu lakukan yang baik, percayalah, saudara pasti bisa menguasai diri. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar lalu apa pentingnya penguasaan diri. Apa pentingnya penguasaan diri? Yang pertama kita baca Amsal 25 ayat 28. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang apa? Roboh temboknya. Saudara tahu zaman dulu saudara, sebuah kota itu selalu dikelilingi tembok. Nggak seperti sekarang. Kalau sekarang ini antar negara cuma perbatasan aja, borderline aja, perbatasan aja. Tapi kalau zaman dulu sebuah kota, misalkan Jakarta sama Semarang, itu saudara itu dikelilingi tembok saudara. Ini kota Jakarta ditembokin, ini kota Semarang ditembokin, ini Yerusalem ditembokin, ini Yeriko ditembokin. Kenapa ditembokin? Supaya musuh nggak bisa gampang masuk. Supaya orang jahat nggak gampang masuk, saudara. Maka ayat tadi Salomo bilang apa? Orang yang nggak bisa menguasai diri seperti kota yang roboh apa? Temboknya. Artinya apa? Kalau kita nggak bisa menguasai diri, semua yang buruk, semua yang jelek, orang-orang jahat itu bisa menghancurkan hidup kita. Jadi sederhananya penguasaan diri itu umpama tembok pertahanan kita. Sama-sama bilang bersama saya, penguasaan diri adalah tembok pertahananku. Amin. Maka yang pertama, bagaimana atau apa pentingnya menguasai diri? Yang pertama, penguasaan diri adalah benteng pertahanan dalam hidup kita. Artinya apa? Saudara yang bisa menguasai diri, apapun orang ingin berniat jahat, apapun masalah, apapun kesulitan, saudara akan terlindungi. Tapi kalau saudara nggak bisa menguasai diri, sekalipun saudara punya karunia yang banyak, saudara punya pekerjaan yang bagus, saudara punya usaha yang bagus, saudara bisa melayani dengan luar biasa, tapi kalau nggak bisa menguasai diri, maka iblis dengan mudah menghancurkan hidup kita. Sekali lagi, walaupun saudara bisa pelayanan luar biasa dari pagi sampai malam, melayani di mana-mana, atau saudara punya pekerjaan yang bagus, punya karunia yang banyak, karunia bahasa roh, karunia bernubuat, karunia macam-macam,
Tapi kalau saudara nggak bisa menguasai diri, mohon maaf, iblis dengan mudah akan menghancurkan hidup saudara. Amin. Jadi betapa pentingnya penguasaan diri. Penguasaan diri itu umpama tembok pertahanan. Yang kedua, apa pentingnya penguasaan diri? Kita baca bersama Amsal pasal 16 ayatnya yang ke-32. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang... Stop dulu, saya mau tanya sama saudara. Orang yang merebut kota itu lemah atau kuat? Orang yang merebut kota itu lemah atau kuat? Kuat. Jadi teorinya orang yang bisa merebut kota itu harusnya kuat. Tapi Alkitab tadi bilang, Salomo bilang apa? Orang yang menguasai dirinya lebih dari orang yang merebut kota. Artinya lebih kuat mana, orang yang menguasai diri atau orang yang merebut kota? Orang yang menguasai diri. Jadi yang kedua, pentingnya penguasaan diri. Penguasaan diri membuat kita kuat dalam segala keadaan. Saudara, kata penguasaan diri berasal dari kata Yunani kratos. En artinya di dalam, kratos artinya kekuatan. Jadi penguasaan diri, orang yang bisa menguasai diri adalah orang-orang yang punya kekuatan dalam dirinya. Jadi saudara yang bisa menahan diri, ya diomongin orang, dijelekin, saudara diem, saudara tenang, saudara abaikan omongan orang, berarti saudara ada kekuatan dalam diri saudara. Maka apapun keadaan saudara, saudara strong, saudara kuat, 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 kuat. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi mari hari ini kuasai diri saudara. Saudara yang bisa menguasai diri adalah orang-orang yang kuat. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, apa pentingnya penguasaan diri? Kita baca bersama Amsal pasal 21 ayatnya yang ke-23. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada apa? Kesukaran. Siapa yang melihara apa saudara? Mulut dan lidah. Jadi bukan dibilang siapa yang melihara mobilnya, siapa yang melihara usahanya, siapa yang melihara pekerjaannya, yang merawat pekerjaan, enggak. Tapi Alkitab bilang, Salomo bilang, siapa yang bisa merawat mulutnya. Artinya apa saudara? Mulut ini sulit untuk dikekang. Ya mohon maaf khususnya para wanita saudara. Wanita itu satu hari bisa mengeluarkan 7.000 kata saudara. Berapa ribu kata? Ya lebih kurang 7.000 kata. Laki-laki itu saudara satu hari ya paling 2.000 kata saudara. Jadi kadangkala laki cuma bilang mau makan. Nah itu wanita enak aja baru jam segini minta makan. Emangnya perutnya gimana sih? Udah tahu sekarang belum waktunya makan. Ini belum masak, belum itu saudara. Padahal laki cuma bilang apa? Mau makan. Tapi perempuan apa? Bisa dia jawab panjang gitu saudara. Artinya apa saudara? Banyak kali kita jatuh karena perkataan kita. Banyak kali kita bertengkar karena kita nggak jaga perkataan kita. Maka siapa yang melihara mulut, melihara lidah artinya bisa menguasai dirinya. Maka tadi Alkitab bilang siapa yang bisa menguasai dirinya, menguasai mulut, menguasai lidah, dia terhindar dari kesukaran. Maka yang ketiga, yang terakhir, apa pentingnya menguasai diri? Yang ketiga, penguasaan diri menghindari kita dari kesukaran. Sekali lagi, penguasaan diri menghindari kita dari kesukaran. Saya doa kita semua bisa menguasai diri. Amin. Saya doa saudara bisa berhasil. Ayat pembacaan firman Tuhan tadi Paulus bilang ayat 27. Sekali lagi kita baca ayat 27. Boleh 1 Korintus 9 tadi ayat 27. Sekali lagi kita baca ayat penutup ini 1 Korintus 9 tadi ayat 27. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Tetapi aku apa? Melatih. Apa yang dilatih?
tubuh dan menguasai dirinya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan apa? Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri apa? Ditolak. Saudara calon pelayan-pelayan Tuhan, Alkitab mengajar supaya pelayananmu berhasil, kuasai diri. Alkitab tadi bilang, Paulus bilang, jangan sampai sudah memberitakan Injil. Apa itu Injil? Kabar baik. Sama-sama bilang bersama saya, kabar baik. Waktu saudara memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, tujuannya apa? Supaya yang lemah jadi kuat. Supaya yang putus asa ada pengharapan. Supaya yang sakit jadi sembuh. Supaya yang tidak ada pengharapan jadi punya iman. Itu namanya Injil. Amin. Supaya saudara setelah memberitakan Injil, saudara nggak ditolak. Apa maksudnya? Berhasil. Apa kuncinya? Menguasai diri. Bilang kiri kananmu, kita harus menguasai diri. Supaya kita berhasil. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi kesimpulannya ada 3. Apa pentingnya penguasaan diri? Yang pertama apa? Penguasaan diri apa? Adalah benteng pertahanan kita. Yang kedua, penguasaan diri apa? Membuat kita, ini kok lupa semua ini. Yang kedua, penguasaan diri supaya kita kuat dalam segala keadaan. Yang ketiga, penguasaan diri apa? Supaya kita terhindar dari kesukaran. Doa saya, saudara berhasil dalam pelayanan, berhasil dalam pekerjaan, berhasil dalam kuliah, berhasil dalam pendidikan, karena saudara menguasai diri. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sekali lagi sama-sama. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Oh, kami membawa sembahku, menyatakan
kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Lebih lagi, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh Yesus, membawa amin, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Angkat tanganmu dua-dua, sama-sama sekali lagi. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh Yesus, kami bawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidup. Kaulah segalanya Yesus, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Dia. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami sembah, kami bawa sembah kami, mengejar hadir-Mu dalam hidup kami. Oh, haleluya. Semua menyembah Yesus. Haleluya. Oh ya ralaba laba ya ralaba. Oh ya ralaba ya ralaba sadara laba. Oh ya ralaba ya ralaba ya sadara laba. Haleluya. Ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Oh ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Haleluya. Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini sembah, ini pujian kami Tuhan. Segala
kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi beri sorak-sorai. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apa akan kami balas? Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Yesus kami sembah. Aku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kita beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sambil siapkan hatimu untuk terima tubuh dan darah Tuhan Yesus pada sore malam hari ini. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mbang, beri kemenangan tubuhmu. Sambil saya undang setiap kita bangkit berdiri, kita akan terima tubuh darah Tuhan Yesus. Kami menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah di malam hari ini. Saat ini kami akan menerima sakramen perjamuan kudus. Doa kami, siapapun kami yang makan tubuh Tuhan Yesus, minum darah Tuhan Yesus, kami akan bangkit pada akhir zaman, hidup kekal di surga. Dan selama kami hidup di bumi, hidup kami seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat roti di atas kepala bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib. Mulai hari ini kami bersama keluarga, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak segala sakit penyakit. Doa kami bersama keluarga tidak sakit kanker, tidak sakit tumor,
tidak leukemia. Kami tolak pikun, kami tolak lumpuh, kami tolak koma, kami tolak terkapar di ruang ICU. Dimanapun kami melangkah berada, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan bersama. Kita angkat cawan di atas kepala. Bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, percabulan. Aku tolak poligami, poliandri. Jauhkan keluargaku dari perceraian. Jauhkan rumah tanggaku dari orang ketiga. Mulutku diurapi, tidak dusta, tidak menipu. Doa-doaku Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Tanganku diurapi, tidak cemar, tidak mencuri. Yang ku pegang, yang ku kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluargaku, fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termeterai menjadi warga surga. Warga surga berkumpul di bumi, berkumpul di surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakitku sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Tuhan Yesus, jantungku sempurna sehat, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Tuhan Yesus, ginjalku sempurna sehat, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Tuhan Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Tuhan Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, diabetes, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi liverku sempurna sehat, tidak kanker liver. Hari ini aku sembuh. Sejenak saudara doa, saudara minta sama Tuhan apa yang saudara perlu, apa yang saudara butuhkan, minta sama Tuhan. Berkati anak-anak muda Tuhan, diurapi, pandai cerdas, beri mereka masa depan yang indah. Berkati yang belum bekerja, Tuhan beri pekerjaan. Berkati yang kuliah, sekolah, Tuhan berkati studi mereka berhasil dan bisa mencapai gelar sarjana, gelar master, juga bisa dapat beasiswa. Berkati yang utang-utang, bebas dari utang-utang, dan siapapun orang tuanya yang belum diselamatkan, Tuhan jumpai, Tuhan selamatkan. Sekali lagi bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan roti mana selalu jubah baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, suatu hari kelak akan terbang kawan awan, jumpa Tuhan, pesta di sorga. Yang ketiga, dengan roti mana selalu kasut baru, gambaran seorang majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini diangkat naik, punya roh majikan, karirku, usahaku, pekerjaanku diberkati berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit, segala penderitaan sudah diselesaikan, sudah disembuhkan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum bersama. Puji nama Tuhan Yesus Kristus, sambil terima tubuh dan Tuhan Yesus naikkan siap syukurmu. Kita percaya Yesus terlebih besar dalam setiap kehidupan kita. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar.
besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Baik, saya akan doa minyak urapan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan untuk memuliakan Allah, memuliakan manusia. Hari ini kami muliakan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang mempunyai kerajaan surga, hadir di tengah-tengah kami. Kami diurapi minyak, kami mulia. Mulia artinya kami warga surga. Suatu hari kelak akan diundang pesta di surga. Mulia artinya kami dikenal malaikat, dijaga malaikat. Dimanapun kami melangkah berada, tidak jatuh, tidak celaka, menang atas setan-setan dan roh jahat. Mulia artinya kami diciptakan kembali yang segambar seperti Allah, tidak sakit-sakitan. Hari ini penyakitku sembuh. Mulia artinya kami penuh kuasa, yang kami pegang, yang kami injak, yang kami kerjakan diberkati berhasil. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, menghancurkan segala kutuk, dan menjadikan kami lebih dari teman-teman sekutu kami. Kami serahkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan untuk muliakan Allah, muliakan manusia, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, menghancurkan segala kutuk, dan menjadikan kami lebih dari teman-teman sekutu kami. Setiap pot, setiap tetes ada kuasa yang besar, mujizat yang besar. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Baik, kita akan tutup ibadah ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah sore hari ini. Berkatilah umat-Mu sebentar akan pulang. Jaga dan lindungi. Tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka, maut, santet, guna-guna iblis. Rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkuasa atas setiap kami. Juga umat-Mu yang beribadah secara live streaming dimanapun mereka berada. Kiranya kuasa mujizat, berkat Tuhan dicurahkan di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati Tuhan, esok hari ibadah Minggu Raya Gereja Tiberias dimanapun, yaitu di Jakarta, di Jabodetabek, di Surabaya, di Semarang, di Medan, di Batam, di Manado, di Makassar, di Palangkaraya, di Banjarmasin, dimanapun Gereja Tiberias esok hari ibadah raya. Tuhan terus pakai secara luar biasa untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan surga. Semua esok hari yang melayani diurapi Tuhan, penuh kuasa, penuh kemuliaan. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani malam hari ini. Berkati pemimpin pujian Saudara Alvarado bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati Saudara Randy bersama istri, anak-anak keluarga diberkati Tuhan. Berkati para singer diberkati Tuhan. Berkati para pemain musik, Daniel Pangeran diberkati, juga Lius diberkati, juga Jeremy diberkati, Jordan diberkati bersama orang tua keluarga. Diberkati, dipromosikan Tuhan. Seluruh anak-anak muda choir diberkati Tuhan, diberi masa depan yang indah. Seluruh pengerja kaum muda semua, yaitu yang melayani, juga Pendeta Renol Watimena, juga Alex Tamboyong, juga yaitu semua yang ambil bagian dalam ibadah hari ini, diberkati Tuhan. Berkatilah Gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai Gembala sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di surga. Berkati Kak Argo Pariaji sebagai yaitu leader Buanargas kaum muda. Tuhan urapi terus, akan menjadi pemimpin yang hebat, yang penuh kuasa, dipakai Tuhan secara luar biasa. Juga berkati Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga. Tuhan urapi penuh kuasa, Tuhan pakai secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat. Kami pulang membawa berkat dari Tuhan Yesus. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu,
Berkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di surga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dengan awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di surga, pesta di surga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati, sama-sama kita katakan amin. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Boleh beri tepuk tangan kemuliaan buat Yesus Tuhan. Shalom untuk